hidup saling berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan ialah semua yang ada di sekitar dan memengaruhi perkembangan makhluk hidup secara langsung dan tidak langsung. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk ekosistem. Makhluk hidup dan lingkungannya terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, individu. Individu merupakan organisme tunggal. Contohnya, seorang manusia, sebatang pohon, dan seekor kucing. Individu akan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan supaya dapat tetap hidup pada lingkungan tersebut. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh supaya hidupnya tetap berlangsung. Contohnya, elang yang mempunyai paruh kokoh, ujung paruh tajam, dan rahang atas melengkung agar dapat mencekram mangsanya. Hewan karnivor mempunyai 4 gigi taring serta gigi geraham yang runcing dan tajam agar dapat menangkap dan mencabik mangsa. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian bentuk fisik tubuh supaya hidupnya dapat bertahan. Contohnya, musang yang mempunyai kelenjar bau akan mengeluarkan bau busuk supaya terhindar dari pemangsanya. Cumi-cumi yang mempunyai kantong tinta akan menyemprotkan tinta ke air di sekitar supaya pemangsa tidak dapat melihat posisinya. Selanjutnya, kita akan bahas populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang mempunyai ciri yang sama, hidup pada tempat yang sama, dan dapat bereproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah populasi adalah: pertama, kelahiran. Semakin banyak bayi yang lahir, jumlah populasi akan semakin meningkat. Kedua, imigrasi. Imigrasi merupakan masuknya penduduk luar negeri ke negara kita, sehingga akan menambah jumlah penduduk dan meningkatkan populasi. Yang ketiga, penyempitan wilayah. Semakin sempit wilayah, jumlah penduduk semakin padat, sehingga jumlah populasi semakin meningkat. Yang keempat, perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang di dunia kedokteran dan kesehatan dapat mengurangi angka kematian, serta memperpanjang usia hidup, sehingga jumlah populasi menjadi meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah populasi adalah: yang pertama, kematian. Kematian akan mengurangi jumlah populasi di suatu daerah. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi merupakan perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Hal ini akan mengurangi jumlah penduduk sehingga akan mengurangi populasi. Yang ketiga, perluasan wilayah. Semakin luas wilayah suatu daerah, kepadatan populasi semakin berkurang. Selanjutnya kita akan bahas komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi makhluk hidup yang hidup pada suatu tempat dan saling berinteraksi. Kumpulan populasi tersebut terdiri atas beberapa spesies yang menempati suatu daerah. Contoh, komunitas kolam air tawar yang terdiri atas ikan, katak, bunga teratai, dan ganggang hijau. Klasifikasi komunitas dapat digolongkan berdasarkan struktur utama yang dominan, habitat fisik, dan sifat fungsional. Cara mempelajari struktur komunitas melalui keanekaragaman spesies, ukuran, komposisi, dan kondisi habitat. Adapun faktor-faktor yang menentukan penyebaran jenis spesies dan populasi dalam komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat fisik perairan, meliputi kekeruhan air, kedalaman air, suhu air, kecepatan arus, pasang surut, dan substrat dasar. Kedua, sifat kimia perairan, meliputi pH, kandungan zat hara, kandungan oksigen, kandungan bahan organik, dan kandungan karbon dioksida. Tiga, sifat biologi perairan, yaitu plankton yang terdapat di perairan. Plankton merupakan makanan bagi ikan. Plankton ada 2 jenis, yaitu phytoplankton dan zooplankton. Phytoplankton bersifat nabati dan melakukan proses fotosintesis, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang mempunyai sifat hewani. Selanjutnya, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, dan hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di lingkungannya. Komponen utama penyusun ekosistem adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komunitas makhluk hidup yang menempati suatu habitat. Habitat merupakan tempat hidup dengan kondisi tertentu yang bersifat spesifik.
Komunitas dibentuk dari beberapa populasi hewan dan tumbuhan yang berada dalam suatu lingkungan. Beberapa komunitas akan membentuk ekosistem. Contoh ekosistem adalah komunitas hutan dan komunitas pantai. Berikut ini kelompok komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. 1. Produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen juga disebut autotrof. Contoh, ganggang hijau, ganggang biru, dan tumbuhan. 2. Konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan makanannya diperoleh dari produsen. Konsumen juga disebut heterotrof. Konsumen dapat digolongkan berdasarkan jenis makanannya, yaitu pemakan daging atau karnivor, pemakan tumbuhan atau herbivor, pemakan tumbuhan dan hewan atau omnivor. Yang ketiga, pengurai, yaitu organisme yang dapat menghancurkan sampah dan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Pengurai mempunyai ukuran tubuh kecil. Pengurai dapat hidup di darat, air, dan udara. Adapun komponen abiotik terdiri atas hal-hal berikut. 1. Air. 2. Udara. 3. Tanah. 4. Cahaya. 5. Suhu. 6. Kelembapan. 7. Topografi. 8. Derajat keasaman. 9. Garam mineral. Ekosistem akuatik terdiri atas 1. Air tawar. Contohnya kolam, danau, rawa gambut, dan air tawar. 2. Air laut. 3. Laut dalam. Terdapat pada kedalaman 76.000 meter dari permukaan laut, sehingga pada laut dalam tidak ada cahaya matahari. 4. Terumbu karang. Terumbu karang dapat hidup di dasar perairan yang jernih. Terumbu karang terdapat di perairan Maluku dan Nusa Tenggara. 5. Pantai batu. Terdiri atas abiotik, batuan kecil, dan batuan besar. Ekosistem pantai batu terdapat di pantai selatan Jawa, Bali, dan Maluku. Yang keenam, estuari. Daerah pertemuan antara air sungai dan air laut. Estuari mempunyai ciri berair payau dengan salinitas rendah. Tumbuhan yang didominasi tumbuhan bakau. Tipe ekosistem yang kedua yaitu ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Ekosistem terestrial dengan daerah yang luas dan komunitas tertentu disebut bioma. Ekosistem terestrial terdiri atas padang rumput. Vegetasi yang paling dominan pada ekosistem ini adalah rumput-rumputan. Hewan yang di padang rumput itu adalah bison, belalang, ular, anjing padang rumput. 2. Gurun. Tumbuhan yang dapat hidup di gurun yaitu tumbuhan sukulen, kaktus, dan akasia. Hewan yang dominan pada gurun adalah kadal, belalang, dan burung pemangsa serangga. Contoh ekosistem gurun adalah gurun Sahara di Afrika dan gurun Gobi di Asia. 3. Hutan musim. Tumbuhan yang dominan di hutan musim yaitu pohon keras seperti oak, maple, dan beech. Hewan yang dominan di hutan musim yaitu rusa, salamander, dan musang. 4. Hutan hujan tropik. Ciri bioma ini yaitu hujan turun hampir setiap hari, suhu tinggi, serta mempunyai banyak spesies tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dapat tumbuh subur dengan cabang banyak dan daun lebat. Bioma hutan hujan tropik terdapat di dekat ekuator Amerika Selatan dan Amerika Tengah. 5. Sabana. Vegetasi pada sabana yaitu rumput, semak, dan pohon yang terletak secara terpencar. Hewan yang hidup di sabana antara lain jerapah, singa, gajah, kumbang, dan belalang. Sabana terdapat di Kenya, Afrika, dan Sumbawa. 6. Taiga. Merupakan hutan pinus yang selalu hijau. Ekosistem taiga terdapat pada daerah yang mengalami musim dingin yang panjang. Taiga terdapat di Amerika Utara. Hewan yang dominan yaitu beruang hitam dan serigala. 6. Tundra. Jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem tundra yaitu lumut dan tumbuhan semusim. Hewan di bioma tundra antara lain serigala, tikus, rusa kutub, dan burung hantu salju.
Bioma tundra mempunyai musim dingin yang lebih panjang daripada musim panas. Tipe ekosistem ketiga yaitu ekosistem buatan. Merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Contoh, ekosistem bendungan, hutan jati, hutan pinus, dan kebun sawit. Berikut pola interaksi dalam ekosistem. 1. Daur materi dan arus energi. Daur materi merupakan perpindahan materi dari satu komponen ke komponen lain dalam suatu ekosistem. Arus energi merupakan perpindahan energi dari satu komponen ke komponen lain dalam suatu ekosistem. Contoh, perpindahan materi dan energi dari produsen ke konsumen. 2. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari sumbernya melalui organisme yang dimakan dan organisme yang memakan. Adapun kumpulan rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. 3. Piramida ekologi, yaitu diagram yang menggambarkan jumlah makhluk hidup pada rantai makanan. Semakin tinggi tingkat tropik, semakin sedikit populasinya. Tingkat tropik pada piramida ekologi ada 4 dengan ukuran sebagai berikut. Tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. 4. Daur biogeokimia, yaitu proses penggunaan dan pelepasan unsur anorganik yang melibatkan proses biologi, geologi, dan kimia. Pertama kita bahas daur air. Proses daur air, yakni air laut kena sinar matahari, maka akan menguap menjadi awan. Kemudian, awan terkumpul dan terkena tiupan angin sehingga berubah menjadi air hujan. Air hujan di permukaan akan masuk ke sungai dan akhirnya ke laut. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya, daur nitrogen. Tanaman yang sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer dan menghasilkan gas nitrogen bebas. Tanaman yang mempunyai bintil akar akan menyerap gas nitrogen bebas yang berada di udara untuk proses pertumbuhan. Selanjutnya, daur karbon dioksida. Karbon dioksida yang berada di udara digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan oksigen digunakan oleh manusia serta hewan untuk bernapas. Berikutnya, daur sulfur. Sulfur dapat diperoleh dalam bentuk sulfur anorganik. Pemanfaatan dan perpindahan sulfur pada sistem ekologi melalui daur sulfur. Terakhir, daur fosfor. Fosfor diperoleh dalam fosfor organik dan fosfor anorganik. Kedua bentuk fosfor digunakan oleh komponen pada ekosistem melalui proses daur fosfor. Para peserta didik, terakhir kita akan bahas biosfer. Biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup. Biosfer termasuk lapisan udara di atas permukaan bumi. Berikut ini komponen biosfer. 1. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan ionosfer. 2. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi paling luar dengan tebal 1.200 km dan berat jenis 2,8 gram per cm kubik. Litosfer terdiri atas lapisan silisium dan aluminium atau disebut dengan sial. Kemudian lapisan silisium dan magnesium atau disebut dengan sima. Dan yang ketiga yaitu hidrosfer, merupakan lapisan yang terdiri atas sungai, danau, laut, samudra, air tanah, dan uap air di udara. Oke para peserta didik, cukup sekian penjelasan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.